Bapak-bapak, barangkali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah nopo niki jenenge? Jamaah nopo? Jamaah pengantar berbuka puasa. Kalau singkat tarbusa. Pertama monggo saran-saran kita awali sore ini dengan bersyukur, dengan mengucap alhamdulillah, karena meskipun kondisi gerimis, hujan, becek dan lain-lain, tapi alhamdulillah kita diberi Allah karunia atine mboten udan. Karena memang hujan itu rahmat itu bentuk kasih sayangnya Allah. Maka kalau ada orang kehujanan marah-marah itu dipertanyakan. Tapi ya, memang seperti itulah manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, sore ini barangkali mungkin jadi kajian sebelum terakhir. Itu saya lihat di banner itu masih ada satu pertemuan lagi besok nih, Ustadz strip kosong. Nggak tahu siapa itu, Ustadz Goib atau siapa itu. Saya kok melihat setelah nama saya ada Ustadz strip. Ustadz siapa ini? Jadi Al-Basid itu canggih. Jadi ada Ustadz Goib yang ngisi, luar biasa. Saya sampai bingung, ini ada Ustadz kosong ini siapa yang ngisi ini? Ternyata Ustadz Fulan. Bapak Ibu, kita mulai dulu sharing-sharing sore hari ini sebelum berbuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan pengajian, tetapi lebih kepada saling memberi nasihat sebelum buka puasa. Sebab kalau kita pikir, ya ini bukan ngaji. Karena kalau menurut teori saya, ngomong di depan orang lapar itu problem. Jadi berbicara panjang lebar di depannya yang kita ajak ngomong itu ngomong saya sudah 12 jaman kira-kira menahan. Itu problem. Nah nanti kalau makan kenyang itu juga problem. Jadi kita itu ya serba banyak problem. Makanya sore hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk ya berpikir sejenak tentang tema kita sore hari ini adalah tanda keberhasilan Ramadan. Biar Bapak Ibu kira-kira bisa langsung berpikir bahwa tema kita sore hari ini adalah tanda keberhasilan Ramadan. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena kalau kita boleh untuk sedikit mereview, Bapak Ibu bisa nggak kira-kira merasakan Ramadan saya itu berhasil apa tidak? Apa buktinya? Ketaatan, nambah nama pancet. Diarani berhasil kok nggak nambah. Jadi secara umum kita itu kadang-kadang merasa pede. Oh, insya Allah saya itu berhasil Ramadan saya. Idul Fitri artinya menang. Tapi ternyata setelah Ramadan, yang tadi Ramadan salat taraweh, mari Ramadan malah gak taraweh, gak qiyamul lail. Ramadan suka taklim 1 bulan full, mari Ramadan gak tahu ngaji. Apa itu disebut berhasil?
Maka pertama saya ngawali Bapak Ibu, ada satu cara berpikir yang mohon maaf ini sebenarnya cara-cara liberal untuk membuat kita itu tersesat. Apa berpikirnya? Yaitu berpikir singkat pokoknya. Ini tidak boleh, dalam Islam itu pokoknya itu tidak bisa. Siapakah yang berhasil menjalani Ramadan? Ya yang penting pokoknya. Nah itu tidak bisa begitu. Sebagaimana jenengan misalkan ada di Mojokerto ini, siapa sih jamaah masjid yang paling soleh? Ya pokoknya Al-Basid. Nggak bisa. Kenapa kok Al-Basid? Setiap hari di Al-Basid ada pengajian. Apakah setiap orang yang ngaji tiap hari dijamin soleh? Belum tentu. Maka pokoknya itu tidak boleh. Harus ada yang namanya apa? Timbangan atau istilahnya apa Pak? Ukuran. Okay. Orang liberal itu kan ngajari kita begitu Bu. Islam itu pokoknya sholat 5. Ya bener tapi gak bener. Ya masuk sholat tok Pak. Sholat tapi uangnya mboten jaga lisan kan berdoa. Ibu-ibu itu nggak apa-apa Bu. Sing penting pokoknya atine apik, nggak pakai jilbab. Kira-kira ya apa nih Pak? Sama dengan banyak orang mengira kalau orang yang sukses Ramadan itu ya pokoknya poso, pokoknya traweh, pokoknya wis melu sak wulan melu kegiatan Ramadan. Ini perlu kula sampaikan sebab ini adalah cara berpikir istilahnya yang kurang benar. Jadi menimbang sesuatu itu nggak sesuai. Jadi Bapak Ibu, Ramadan itu bukan jaminan orang itu jadi soleh, bukan. Tidak semua orang yang puasa Ramadan dibilang soleh itu, bukan. Karena memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda jelas-jelas sahih, orang itu loh ada ketika Ramadan saja nggak diampuni dosanya. Artinya nopo? Ternyata ada orang yang Ramadan sama saja. Jadi bukan Ramadan yang membuat kita soleh, itu bukan Ramadan. Lalu apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Ramadan itu? Tolak ukurnya satu, ada yang namanya perubahan. Kenapa? Perubahan. Apanya yang berubah? Bajunya, uangnya, atau mungkin apanya Pak kira-kira Pak? Kenapa? Perilaku atau bahasa agamanya itu amalnya. Kata Nabi, barang siapa yang setelah Ramadan atau nanti Ramadan selanjutnya lebih baik, maka dialah yang menang. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum jauh saya mau menyampaikan satu hal penting. Jadi ini tentang cara kita berpikir. Cara berpikir itu perlu, sebab kalau kita cara berpikir kita salah, biasanya nyimpulkannya juga salah. Ada kisah nyata tentang dua orang sahabat, sama-sama penduduk surga. Dua sahabat ini ahli jannah tanpa hisab. Nah, kalau pulau jenengan kan cek kakean hisab, cek hisab. Dua sahabat ini namanya satu Abu Darda, yang satunya namanya Salman Al-Farisi. Barangkali jenengan sering pireng dua nama niku, Abu Darda, Salman. Ini. Kan kisah sing paling masyhur niku Salman pengen ngelamar wong wedok, sing dikongkon Abu Darda, sing dikarepno malah Abu Darda. Abu Darda yang ngono nerimo. Tapi ada, bukan itu yang ingin saya ceritakan.
Suatu hari setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar memimpin, Umar bin Khattab memimpin, Abu Darda ini ditugaskan jadi istilahnya pejabat di daerah Palestina atau tempat yang Ardul Muqaddasah yang dibarokai karena di situ ada Masjidil. Kita tahu sendirilah orang Islam itu kalau bisa ke Masjidil Aqsa itu luar biasa. Di sana itu buminya para nabi, tempat para nabi lahir, tempat nabi dikubur, Isra, Mi'raj. Di akhir zaman seluruh nabi nanti akan sholat di situ, dipimpin oleh Rasulullah mendekati hari kiamat. Maksudnya ruhnya sholat di situ, malaikat sholat di situ, macam-macam. Lah, Salman Al Farisi, bestinya atau sahabatnya Abu Darda ini tinggal jauh di Persia. Ya kira-kira kalau perjalanan damel unta ya 2 bulan perjalanan. Suatu hari Abu Darda ini pengen ngajak Salman tinggal di Palestina. Lalu kirim surat. Zaman dulu karena nggak ada WA Pak ya. Jadi yang ngirim apa? Surat. Kirim surat. Ini ada dalam kitab apa namanya? Al-Mujalisah wa Jawahirul Ilmi. Jadi beliau ngirim surat, dikirimlah ke Salman Al Farisi. Tulisan suratnya begini: wahai saudaraku Salman, halumma ila ardil muqaddasah. Kamu ngapain tinggal di Persia? Mbok kamu kesini tinggal sama saya di mana? Palestina, Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di sini dijamin mantap. Sama dengan sekarang jenengan begini, Pak. Bapak kalau saya suruh milih sore ini ngaji di Al-Basit atau saya terbangkan ke Mekah, milih mana? Pasti semuanya sepakat pengen ke Mekah. Pertanyaan saya, mana yang lebih bagus? Yang ngaji di sana apa yang ngaji di sini? Sampai sana, pesawat tiba di bandara, masuk jubel-jubelan, nggak uman-gon sampai. Oh, aduh, kok Mojokerto, kok ini nggak uman? Gerutu, kemudian marah, macam-macam. Yang di sini duduk, ngantuk, ikhlas. Bagus mana kira-kira? Ngerti ngunu aku tak doal Basit wae lapor ini. Saya tadi browsing di internet malam 27 28 itu sampai luar Masjidil Haram penuh. Sesoleh-soleh kita kalau kena macet kayak begitu seneng nggak Pak? Ketika menerima surat itu, Salman lalu membalas suratnya, wahai saudaraku, annal ardo la yuqaddisu ahadan. Ketahuilah, bumi itu gak bisa mensucikan seseorang. Kesolehan seseorang itu tidak dilihat hanya semata-mata dari tempat. Paham Pak ya? Jadi bukan siapa yang ngaji di Al-Basit yang soleh, bukan. Lah kalau orang Mekah tinggal di Masjidil Haram, tetanggaan sama Ka'bah, tapi kelakuannya kayak Abu Jahal, kira-kira soleh nopo toleh itu Pak? Kan beberapa waktu lalu ini kita dikejutkan di Arab Saudi, ada haji, ada umroh, ada orang tawaf, di tetangganya situ keluar dari wilayah Masjidil Haram ada konser. Konsernya mohon maaf setengah telanjang. Betul, jangan browsing aja. Ada artis dunia yang sudah mulai konser di sana, di luar tanah haram. Ya barangkali selisih berapa kilometer gitu, saya lupa namanya. Ada konser Pak. Jadi bukan hanya di Kenanten saja yang ada konser. Di Arab sekarang sudah biasa liberal konser. Kita tahunya kan Makkatul Mukarramah itu tempat yang suci, kok ono wong konser. Wis kene wae gak usah pindah rono gitu.
Jadi begini Pak, saya ingin menggiring Bapak Ibu supaya berpikir bahwa orang yang berhasil Ramadan itu tidak sekedar salat taraweh, salat apa, atau puasa Ramadan, sedekah. Itu tidak jaminan, apalagi sing boten melok poso, boten melok taraweh. Soalnya saya kadang heran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, mbak-mbak, mas-mas ketawa ke TV, alhamdulillah ya kita menang, menang. Sampai poso Ramadan. Enggak. Di mana menangnya itu? Jadi orang tidak puasa tapi merasa menang, nggak ikut perang tapi merasa berjasa. Ini repot. Maka kata Salman Al Farisi, innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Sesungguhnya yang bisa membuat seseorang itu baik di sisi Allah itu bukan Ramadan, bukan Syawal, bukan Al-Basid, bukan Mekah, bukan Palestina, tetapi amaluhu. Kenapa Pak? Amal itu terjemahan singkat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Itu namanya amal. Kalau nanti setelah Ramadan itu ada perubahan lebih baik amal kita, itu kayaknya mudah-mudahan kita berharap Ramadan kita sukses. Tapi kalau mohon maaf, amal kita sama saja, nggak ada perubahan, itu saya bilang belum sukses. Itu namanya pancet alias stagnan, nggak ono perkembangan. Nah gini Bapak Ibu, jadi sore ini saya pengen nyampaikan satu saja tentang amal. Amal yang baik itu gimana sih? Karena begini, kadang kita kalau hidup itu bingung. Jadi ini saya menyinggung satu saja, tanda keberhasilan Ramadan adalah amalnya jadi lebih baik. Oke? Dan tolak ukur amal baik sempurna itu apa? Nanti kita bahas. Karena gini, kita sering bingung. Contoh begini, kadang kita kalau Ramadan itu bingung, sodakoh itu ditampakkan, ditulis, tah rahasia. Kalau Al-Basid kalau ada pengumuman sodakoh, zakat mal itu diumumkan nggak Pak? Mboten, ya kan? Tapi nanti kalau nggak diumumkan, ada, nggak apa-apa nih. Ada masjid itu yang nggak diumumkan, nanti ada orang-orang yang sakit hatinya, miskin, orang yang ngaku saya kok 1 juta itu saya, padahal dia nggak sedekah. Jadi begini, di Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 271 Allah menyampaikan, intu bedus sodakoti fani imahi. Kalau kamu bersedekah, kamu tampakkan nama, ditulis nama, amplop ditulis Pak Sugeng. Kata Allah, fani imahi, bagus. Bapak Ibu, selama ini ditulis apa mboten kalau sedekah? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi pilihan kedua, opsinya kalau nggak ditulis, disembunyi-sembunyikan, nggak ada yang tahu, diantar langsung ke janda, ke orang miskin, itu kata Allah khairun lakum, lebih bagus lagi. Ini kan amal opsional. Kadang-kadang kita bingung, ada orang nggak ke masjid, kenapa kamu nggak sholat ke masjid? Takut riya. Betul Pak ya? Kenapa kok nggak pernah sedekah? Wedi gak ikhlas. Padahal itu sholat, salah mempraktekkan ini gimana? Rumus hidup. Waktu sholat wajib malah nggak datang. Jadi ada amalan yang harus ditunjukkan Pak, harus ditampakkan. Contoh ibadah wajib. Ada orang alasan kenapa Anda nggak sholat duhur, asar, takut nggak ikhlas, takut riya, nanti saya dikira pamer. Kalau sholat taraweh mungkin oke. Karena taraweh itu sunnah atau wajib? Rasulullah itu nggak pernah taraweh, barokahnya Nabi nggak pernah taraweh, makanya ada orang nggak taraweh. Nabi itu qiyamul lail Ramadan cuma 3 kali karena khawatir dianggap wajib oleh umatnya.
Tapi sayangnya banyak di antara kita yang salah simpul, akhirnya luwih seneng gak terawih ora popo. Itu kan pilihan. Terawih nggih sae, lebih bagus malah. Nggak terawih itu nggak dosa. Asal ya tadi itu salat nopo, ya salat 5 waktunya oke. Wis gak terawih, gak melu poso, macem-macem. Jadi kita ulang kembali bahwa tadi itu Pak ya, ibadah itu pilihan memang. Kadang kala kita tampakkan, kadang kala kita sembunyikan. Kadang-kadang kita bingung, saya itu harus bagaimana Pak Ustadz? Ngajiku pegel, nggak ngajiku, kenapa Pak? Ya pengen nanti kalau ngaji setiap hari dikira sok soleh. Kalau nggak pernah ngaji itu kok ya nemen. Kita kadang hidup itu bingung milih-milih, akhirnya sering nggak ngaji. Pak, kenapa kok nggak ngaji? Terus lihat YouTube aja cukup ikhlas. Ini kan ada YouTube-nya kan? Ngapain ikut ke masjid? Nanti malah dikira sok soleh, itu kan repot. Maka dari itu Ibnu Abbas itu anaknya paman Nabi, berarti apa Pak? Sepupu gitu. Sepupu. Itu beliau ini kan sahabat yang direkomendasikan Nabi, kalau pengen tanya tafsir Quran, tanyalah kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, la yatimul a'mal illa bisalasah. Amal baik itu akan dikatakan sempurna, soleh, bagus kalau terpenuhi 3 hal. Ini penting Pak, saya sampaikan betul. Nanti setelah Ramadan, dengan amal apapun, kalau 3 ini nggak diperhatikan, itu percuma. Boleh saya katakan, bisa jadi percuma beramal. Yang ada hanyalah ya sekedar kadang-kadang menggugurkan kewajiban, atau sekedar istilahnya sing penting tadi itu. Pokoknya itu kata yang harus kita hindari sebagai orang Islam. Lah kok gak sholat kan pokoknya sing penting atine api. Repot Pak ya. Ya. Jadi yang pertama kata Ibnu Abbas, takjiluhu, takjil. Ngertos takjil? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua adalah tasghir. Yang ketiga adalah sater. Ini kata kunci. Amalan akan baik dalam pandangan Allah kalau ada 3 hal. 1, takjil, tasghir, tastir atau sater. Apa maksudnya? Yang pertama takjil. Bapak Ibu ngerti takjil? Takjil itu apa? Kenapa? Kan saya ngomong kolak lah. Takjil itu dari kata ajala yu'ajilu, bersegera. Makanya kalau kita buka takjil dulu, maksudnya segera, cepet-cepet, jangan ditunda-tunda. Jadi amal itu akan dinilai baik di sisi Allah kalau kita punya mindset takjil, harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau seseorang itu sudah punya pikiran menunda, mohon maaf Bapak Ibu, jenengan sudah berhasil jadi temannya saya. Karena setan itu membisikkan, ayo setalah. Nek arep teko nang masjid sinetron cik durung mari, masih panas-panasnya sinetron itu. Kurang titik, barang kurang titik komat, cik komat. Barang wis komat, durung tahiyat awal. Barang tahiyat akhir durung salam. Marun wis salam, cik durung entek waktune, cik ono waktune. Barang kari mepet, kari 5 menit cik iso. Cik kok berwonten niku. Amalan nggak akan soleh, nggak akan bagus selama kita itu ngolor-ngolor, punya mindset suka menunda-nunda. Ibu-ibu, bapak-bapak, tergesa-gesa itu dari setan kan? Betul. Tapi ada tergesa-gesa yang justru harus diwajibkan. Jangan dihukumi sama. Kenapa kamu nggak segera berangkat ke masjid? Kan tergesa-gesa dari setan. Gak oleh kan boleh kita ke masjid itu jalan cepat boleh. Yang nggak boleh itu kan lari Pak ya.
Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, jenengan dari sana lari sprint, itu dilarang. Tapi kalau tergesa-gesa jalan cepat itu disunahkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik itu nek salat budale males, ben terhindar dari ayat ini, ayo dan cepat gitu. Jadi segera, jalannya cepat, jangan malah kelunah, kelunuk, kelemar. Itu berarti dia menyelisih. Jadi tergesa-gesa itu memang dari setan, tapi ada hal yang harus kita segerakan. Contohnya ada 5 hal tergesa yang wajib. 1, it'amut to'am idza hadarat dhaif, menghadirkan suguhan nek ono tamu, bahkan disyariatkan nek gak ono duit age-age dan utang. Heran kan Pak ya? Kan katanya utang itu bukan gak boleh Pak. Rezeki terakhir utang itu Pak. Tapi kalau ada tamu segera layani, itu wajib malah Pak ya, bersegera. Ini berhubung puasa, kalau nggak puasa tadi sudah ada minuman di sini biasanya kan. Nah, jadi kan nggak kena itu. Jadi kalau ada tamu harus tergesa-gesa kita, gupuh itu harus. Monggo Pak, monggo silakan Pak. Pak di sini Pak, silakan. Sebentar ya Pak ya, saya mau nyembelih sapi dulu. Saya mau nyembelih sapi dulu. Belakang nyembelih sapi. Sapi itu berapa menit? Ya, semacam-macam. 1. Yang kedua, tajhizul mayit, mengurus mayit itu harus segera Pak, tidak boleh ditunda-tunda sebentar, pacarnya belum datang, jangan, harus segera, bahkan harus tergesa-gesa. 2. Yang ketiga, tazwijul bikr idza adrokat, kalau punya anak perawan sudah saatnya menikah, segerakan Pak, harus. Pak Ustadz, anak saya belum mau menikah. Kewajiban menikahkan itu orang tua, bukan anak. Apalagi ini perempuan. Kayak saya itu punya adik perempuan umur 22. Dia nggak mungkin, kan perempuan itu jaim. Mas, tolong nikahkan aku dong, nggak mungkin begitu. Maka kewajiban itu jatuh ke wali atau orang tua. Kita yang nyarikan. Segala macam ya, buka audisi atau gimana lah Pak ya. Mungkin buka flyer, banner gitu, menerima calon mantu ele-elean, yang penting isok para-para macam-macam gitu. Audisinya baca Quran ini gini-gini. Jadi menikahkan siapa tadi? Perawan yang sudah umurnya menikah, itu harus segera. Lalu yang keempat, qada'ud dain, membayar hutang itu harus gupuh kita. Ini banyak orang sekarang itu punya hutang nggak merasa tergesa-gesa, santai, umur masih panjang, waktu masih banyak, hutang itu kita harus gupuh. Gimana ini? Sudah jatuh tempo kok belum bisa bayar, segera konfirmasi dan sebagainya. Yang keempat, yang terakhir itu yang harus disegerakan, taubatun minadz dzanbi idza adnaka. Taubat itu gak oleh diolor-olor Pak, harus segera. Jadi saya ulang, yang pertama tadi mensegerakan Pak ya, amal soleh itu akan dijadikan oleh Allah soleh, diterima, berhasil kalau kita akhirnya punya mindset takjil. Napa takjil artinya? Segera. Maghrib jam 40 ya, nanti jam lebih 37 saya hentikan. Panjenengan kenal Imam Tirmidzi? Kapan kenal? Kertas jenenge hadis rawahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu pernah naik kapal, terus ketika naik kapal gitu kan, turun di satu tempat, dengar orang bersin, haji, alhamdulillah. Tapi mboten sing jawab salat napa? Hamdalah tadi. Imam Tirmidzi balik kapal itu. Tekok dalan eling lho, iya. Aku mang lali gurung jawab wong bersin. Pak sopir, Pak napa jenenge?
Panakoda, tolong balik ke sana Pak, sampai nus tekok kene tak bayar 1 dirham. Wis balik lah. Balik ya wis lah, oke balik. Dicari tuh di tempat pemberian sana, Pak tadi yang bersin ya? Nggih Pak. Ngucap nopo? Alhamdulillah. Yarhamu. Ono wong Al-Basit sing model ngene iki. Belan-belani bales hamdalah ngeluarin duit. Sehingga malamnya satu kapal mimpi semua. Malaikat itu bilang ada penduduk di sini beli surga 1 dirham. Karena tadi nggak mau ketinggalan, dia sudah kelewat jauh, balik lagi rela ngeluarin uang hanya sekedar untuk menjawab orang bersin. Sak soleh Masjid Al-Basit jamaah. Gak ono sing model ini Pak. Saya tuh sudah sampai mau jagung nih. Astagfirullah, tadi Pak siapa? Pak Sugeng itu bersin, balik saya. Oh, Pak Sugeng tadi bersin ya? Alhamdulillah, sudah. Yarhamukallah. Lalu Pak Sugeng bilang, yahdikumullah. Itu habis bensin berapa itu Pak? 1 liter lah. Nggak ada begitu. Artinya begini, Imam Tirmidzi itu tidak mau menunda-nunda. Kalau nanti saya sampai sana, nggak dapat tuh orang, saya nggak dapat bisa membalas yarhamukallah. Kalau kita jadi Imam Tirmidzi, tak balas tokok kini wae yarhamukallah. Tapi beliau rela balik kapalnya demi hanya menjawab bersin. Langsung sak kapal itu mimpinya sama. Sekian puluh orang itu mimpinya sama. Mimpinya ada orang masuk surga, malaikat bilang orang ini beli surga cuma 1 dirham. Tadi itu beli bensin tadi itu. Makanya kadang-kadang saya senang kalau ada jam Al-Basit pulang gitu kan, udah balik lagi ke sini, ngapain Pak? Saya lupa belum doa keluar masjid. Masya Allah gitu. Mantap itu Bu ya. Saya lupa Pak Ustadz, saya baleni lagi. Ini berarti levelnya wali orang ini kayaknya. Wali murid. Yang ada itu ya sudah keluar masjid, ya wis lewat kok. Terus doa omah lapom balik barang. Balik gara-gara belum doa. Yang ada kan balik HP ketinggalan, kunci ketinggalan, duitnya ketinggalan, ya Bu ya. Atau bahkan sombongnya carry. Tapi kalau balik untuk amal soleh jarang. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tasghir itu adalah jangan sampai kalau beramal itu menganggap gede amal kita. Tasghir itu artinya jangan suka besar-besarin amal sendiri. Sampai kapanpun kalau kita besar-besarin jadinya kecil. Tapi kalau kita anggap kecil jadinya besar di sisi Allah. Maka kalau jenengan amal soleh, tolong dalam hatinya mindsetnya, ya Allah, kula niki mboten sinten-sinten. Saya sedekah 1 miliar ini biasa saja. Sing 1 miliar ini apa meneh sing 2.000 gitu ya. Ya Allah, kula niki mboten ndak pantas masuk surga ya Allah. Masa surga saya beli dengan 2.000, tapi Engkau Maha Rahman Maha Rahim, tolong balas saya dengan balasan yang pantas. Maka ada judul membeli surga dengan 2.000. Ada itu nanti judulnya. Dan insya Allah jenengan akan bisa masuk surga. Ikhlas. Kan ikhlas 2.000 Pak. Kalau 1 miliar kan masuk ikhlas. Tenane. Kalau 2.000 kan gampang ikhlasnya. Terakhir sebelum saya tutup, yang pertama tadi apa Pak? Takjil, segerakan. Yang kedua tasghir, anggap kecil, jangan pernah anggap besar. Yang terakhir itu sater. Sater itu tutup, usahakan sebanyak mungkin amalan sunnah terutama tutupi, jangan tampak-tampakkan. Oke? Jadi kunci amal itu bagus di sisi Allah itu kalau kita menutup-nutup. Kalau bisa banyak yang ditutup daripada yang dibuka. Fa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kalau punya nikmat omong-omongkan. Tapi mosok tiap hari ngomong, Pak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini ku jenenge pamer alias sombong. Maka yang betul itu fa amma bi nikmati rabbika fahadis itu sampaikan, omongkan ke orang kalau ada maslahatnya gitu, dikasih lengkap. Jadi kalau perlu, misalkan saya hari ini
mau sedekah teng Masjid Al Basid 2 juta. Saya tujuannya apa? Untuk memotivasi. Mosok Pak Muklisin 2 juta, mosok Pak Sugeng enggak 3 juta kan gitu. Akhirnya kan kalau tahu yang sedekah itu tukang becak 200.000, kita malu mau sedekah. Nah, seperti itu boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam 17:37 seperti tadi yang kami sampaikan. Masih ada waktu 3 menit untuk nanti persiapan iftar dan lain-lain. Intinya tadi insya Allah bisa ditangkap Pak ya. Amal itu baik kalau terdiri dari 3 hal. Satu adalah takjil, tasghir, sater. Ingat-ingat, takjil itu segera, tasghir itu jangan dianggap besar. Yang ketiga adalah sater, usahakan ditutup rapat. Jangan suka diobrol-obrolkan, diomong-omongkan, apalagi diungkit-ungkit. Itu akan membunuh pahala Anda, mengecilkan amalan Anda, bahkan menolak semua amalan Anda di sisi Allah. Kalau 3 itu kemudian tidak terkumpul. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti waktu buka berdoa masing-masing, karena Jumat sore waktu berbuka waktu yang sangat mustajab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.